Jelaskan konsep otonomi daerah dan bagaimana prinsip ini diterapkan di Indonesia. Otonomi daerah adalah konsep pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Prinsip ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip yang diterapkan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia ada beberapa prinsip. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah sebagai perwakilan pusat. Yang ketiga, tugas pembantuan, yaitu pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten atau kota dapat meminta bantuan kepada daerah lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Soal nomor 2, apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ada prinsip akuntabilitas, yaitu kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, prinsip pembagian urusan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, urusan absolut, yaitu kewenangan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kedua, urusan konkuren, ialah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum, ialah kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah sebagai fungsi koordinasi dan fasilitasi. Selain itu, ada juga prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang terakhir, ada prinsip subsidiaritas, yaitu kewenangan diberikan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memenuhi efektivitas dan keberhasilannya. Tantangan yang pertama, adanya ketimpangan kapasitas pemerintah daerah yang tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola kewenangan yang diberikan. Daerah yang maju lebih mampu mengelola otonomi, sementara daerah yang tertinggal seringkali kekurangan kapasitas untuk menjalankan tugasnya. Ketimpangan ini menyebabkan daerah yang tertinggal cenderung kekurangan pelayanan publik seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tantangan yang kedua, adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dikarenakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, tetapi seringkali disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tantangan yang ketiga, adanya ketimpangan antara pusat dan daerah. Walaupun daerah diberi otonomi koordinasi antara pemerintah pusat, tetapi seringkali tidak berjalan dengan baik. Pusat terkadang masih mendominasi dalam pengambilan keputusan, sehingga membatasi ruang geraknya daerah. Soal nomor 4, berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jelaskan penyebab dan penyelesaian kasus tersebut. Salah satu konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kasus pengelolaan izin tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada tahun 2014-2015, pemerintahan pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut sebagian besar izin tambang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, termasuk di Kutai Kartanegara. Pencabutan izin ini dilakukan karena ditemukan banyak pelanggaran seperti tumpang tindih lahan, eksploitasi tanpa izin lingkungan, dan ketidakpatutan terhadap aturan pajak dan royalti. Namun, pemerintah daerah merasa bahwa keputusan ini telah mencampuri kewenangan mereka dalam mengelola sumber daya alam sesuai prinsip otonomi daerah. Mereka berargumen bahwa pengelolaan tambang merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah.
Penyebab konflik ini karena adanya ketidakharmonisan kebijakan pemerintah pusat menetapkan aturan yang lebih ketat melalui undang-undang, sedangkan pemerintah daerah cenderung memberikan izin secara longgar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan izin tambang tidak berjalan dengan baik, sehingga kebijakan sering bertentangan. Meskipun pengelolaan sumber daya alam diatur sebagai kewenangan pusat, cara penyelesaian kasus ini, yang pertama, pemerintahan pusat harus memperkuat regulasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, yang menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin tambang ada di pemerintah pusat. Yang kedua, pembentukan mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan pelaksanaan tambang sesuai aturan melibatkan pusat, daerah, dan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah pusat harus memberikan kompensasi melalui program bagi hasil tambang (DBH) untuk mengurangi ketergantungan PAD daerah pada izin tambang. Sekian dan terima kasih.